Sebelum masuk ke cerita, aku pengen kenalin nih salah satu hosting. Hosting ini sangat favorit nih buat gue. Kenapa bisa gue bilang ini favorit? Karena hosting ini bisa menghasilkan cuan. Namanya apa? Namanya First Story. Nah, buat kalian nih yang nggak tahu First Story itu apa, jadi ini adalah platform palu gada baru yang paling keren, lengkap, dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Di First Story ini kalian bisa menggunakan fitur-fiturnya 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcastmu di semua platform hits podcast kesayangan kalian. First Story menyediakan customer service yang luar biasa berkat tim yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform dan sosial mediamu. Dengan First Story Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran nih bisa kamu cairkan sesegera mungkin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa ribet. Di garis bawahi, ribet gak pakai ribet ya. Jadi tunggu apa lagi? Gunakan hosting First Story sekarang juga. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo yen setan kang tak putusi dadi sembarang ojo layu Hai Rek, iya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Udah lama ya gue gak ketawa, anjir gara-gara batuk. Fuck. Oke, kita ketemu di episode 199 dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com atau DM Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Udah 199 nih. Kurang satu episode lagi kita masuk di 200 episode ya. Dan sampai sekarang belum ada yang kirim cerita ke email ya. Yang berupa rekaman sih. Dari kemarin sih banyak yang ngirim cerita gitu. Tapi bukan rekaman, tetap bacaan email. Ya sayang banget tuh. Ayo dong rekaman dong. Ya, nanti ketahuan dong sama netizen kalau gak ada yang mau ngirim cerita ke PKH sepi. Padahal mah PKH rame, banyak yang ngirim cerita ya. Orang kemarin aja ngirim ceritanya disuruh rekaman malah ngirim cerita ketikan tuh. Ada sekitar 20 cerita yang masuk kemarin kurang lebih 20 cerita gitu. Ya udahlah, gue tunggu dah sampai kapan nih teman-teman mau ngirim-ngirim cerita, yuk ya. Dan aku mau ngebacain komentar nih, kemarin ada yang nge-DM. Ntar dulu, gue lupa. Nih, dari sini kayaknya di DM podcast kisah horor. Mana ya? Ntar dulu, diperbarui. Bukan. Ini. Bukan yang ini. Dari Kak Kirana ya. Namanya Kirana bukan sih? Kok jualan tas? Dia bilang gini. Please move on. Udah jalanin harimu. Emang gampang ngomong doang. Tapi coba untuk tidak berharap ke masa lalu. Kamu pantas dapat yang lebih baik. Iya sebenarnya sih emang gampang ngomong sih gitu kan untuk move on. Tapi susah untuk melakukannya itu susah gitu ya.
nggak tahu gue harus kayak gimana, apakah gue harus jungkir balik dulu atau mau kayak gimana gitu. Susah gitu guys. Gimana sih caranya biar bisa move on? Please kasih tahu gue, kasih tahu caranya gimana supaya gue bisa move on kayak gitu ya. Susah guys. Udah, bahas lainnya aja ya. Kita langsung baca-baca cerita horor aja nih, karena kemarin banyak banget yang ngebacot, intronya kelamaan gitu. So, cerita pertama ini datang dari email. Judulnya adalah Tragedi. Oke. Hai Kak Ana, perkenalkan namaku Harry. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman tante aku yang ada di kampung. Jadi langsung aja Kak ceritanya. Nah, di dekat rumah tanteku di kampung terdapat rumah dengan sumur luar yang sudah ditutup. Dulu rumah itu dihuni oleh sebuah keluarga normal, gak ada apa-apa. Hingga suatu tragedi terjadi. Si bapak hendak membersihkan bagian dalam sumur. Dia turun ke bawah dengan memanjat lubang-lubang di tepi sumur. Setelah sampai di dasar sumur, si bapak ini segera membersihkan dari lumut-lumut. Kondisi sumur itu sendiri sudah kering sejak awal dan berbatu pada dasarnya. Niatnya hendak dijadikan tempat pembakaran sampah oleh si bapak. Jadi lumut-lumutnya dibersihkan dulu supaya tidak menjadi media api merambat naik. Setelah beres, si bapak ini naik ke atas. Selangkah demi selangkah dipanjat tepian sumur. Saat sudah hampir di atas, si bapak terpleset. Istri si bapak histeris melihat suaminya terkapar di dasar sumur. Pamit ke sumur tapi lama gak balik. Dia kesana kemari mencari pertolongan. Tak lama, warga datang berbondong. Bahkan tim pentas seni milik desa pun dikerahkan. Mereka mengikat si bapak pada sebuah kursi dan ditarik ke atas oleh warga. Si bapak sangat mengenaskan. Kepalanya terbentur sangat keras hingga kulitnya mengelupas. Anjir. Si bapak dinyatakan meninggal saat di rumah sakit. Setelah kejadian itu terjadi kehebohan di tim pentas seni. Pasalnya tali yang biasa dipakai atraksi yang digunakan mengangkut jenazah sering terlihat bergerak-gerak sendiri. Awalnya tim ini hendak menyimpan cerita itu sendiri dan menganggap hal biasa. Tapi ternyata warga juga ada yang menyaksikan. Belum lagi kalau malam terdengar suara benda-benda jatuh di tempat penyimpanan tali itu. Sumur itu ditutup. Warga yang melintas seringkali nampak sosok pria dengan rambut melambai seperti ditiup angin. Setelah dekat, ternyata itu bukan rambut, tapi kulit kepala yang mencuat. Gak heran warga menjauhi lokasi, apalagi terkadang sering terdengar suara orang merintih. Kehilangan tulang punggung, si ibu akhirnya menyewakan bangunan terpisah di belakang rumahnya. Bangunan itu awalnya dipakai dapur, tapi lumayan luas. Jadinya dikoskan. Penyewanya adalah sebuah keluarga kecil yang profesi si suami adalah pencari ikan dengan memakai racun potas. Bagian ini yang bikin gak habis pikir, Kak. Suatu hari si suami minta dibikinin jamu oleh istrinya. Jamu diracik seperti resep dibungkus. Tapi gilanya si istri mencamur racun ikan ke jamu tersebut. Tak lama
si suami roboh ke tanah. Pembunuhan bro. Si istri ingin menghapus jejak. Dia menuang air putih ke gelas tadi dan meminumnya. Tak lama dia tumbang juga. Gimana? Si ibu pemilik rumah saat itu sedang membuang air cucian. Melihat pintu kosnya sedikit terbuka, di dalam samar-samar terlihat suami istri itu tiduran. Si ibu ini curiga, kok tidurnya ngasal begitu. Didatangilah lokasi. Lagi-lagi kampung ramai. Kasus pembunuhan dengan cepat menyebar. Konon si istri katanya setengah gak sadar saat mencampur potas. Seperti ada yang membisiki. Naas bagi si ibu pemilik rumah. Sudah sumurnya angker, kini rumahnya ikutan angker pula. Suatu ketika si ibu sedang mencuci piring di dapur. Dia melihat ubinya ada yang menyembul. Karena risih, diinjaklah ubin tersebut. Sebelum kaki ibu itu sampai, si ubin bergerak. Tonjolan itu hilang sesaat. Lalu muncul lagi, tapi sangat panjang. Hampir seukuran manusia. Bangunan yang dulu dikoskan kini dikunci rapat. Si ibu pemilik kerap kali mendengar suara rintihan dari dalam. Pernah dulu dicoba menengok ke dalam, si ibu ini lari kocar-kacir. Di tembok bagian dalam muncul wajah besar dan dari matanya keluar darah. Menurut penuturan tante, dulu bangunan belakang sempat dibiarkan saja. Kalau ada yang menghuni ya silahkan, tapi gak ada yang berani. Si ibu pemilik juga sering kerasukan. Dulu kalau kerasukan sering dibawa ke rumah tante karena terasnya lumayan lebar. Lambat laun si ibu pemilik jadi linglung. Anaknya dititipkan ke saudaranya. Tragedi terakhir yang diingat tante, ibu pemilik menggorok lehernya sendiri dengan pisau. Anjir. Setelah itu rumah kedua bangunan itu kosong sampai sekarang. Konon menurut penerawangan ada energi negatif yang cukup besar di sekeliling rumah itu. Bisa jadi itu guna-guna orang atau sesuatu yang terpanggil karena tertarik. NB, beberapa part saya lupa. Cerita bisa berubah, menunggu kejelasan dari tante ya kak. Terima kasih sudah dibacakan cerita horor dari aku. Mohon maaf jika ceritanya kurang seram dan peletakan tanda baca yang kurang pas. Thank you Kak Ana, sukses selalu buat podcast kisah horor. Oke. Terima kasih Mas Heri nih. Aduh, buat ceritanya ya. Anjir. Ini sih kelewat serem ya. Karena gue pernah dengar kutipan dari Ewing nih. Ewing Hati. Gue tuh ngefans banget sama si Ewing ya. Jadi dia tuh dulu pernah ngomong. Bilang apa ya dulu itu bilangnya. Lokasi yang pernah terjadi tragedi berdarah. Itu pasti akan terulang lagi dan terulang lagi di lokasi yang sama. Kurang lebihnya dia pernah bilang kayak gitu di salah satu kontennya. Dan ini kalau ditelaah nih kayak ya sama kayak dibilang Ewing. Jadi awal mula itu si suami ini, si bapak meninggal di dalam sumur karena terpleset. Terus setelah itu di bagian belakang disewakan, akhirnya di kos sama sepasang suami istri. Lalu si suami istri ini meninggal. Gua nggak tahu nih si istri yang ngekos ini, yang cewek ini meninggal apa enggak. Tapi si suami jelas meninggal karena dia minum jamu yang dicampur racun gitu kan. Terjadilah tragedi yang berdarah lagi gitu.
Kalau ini sih bukan berdarah, melainkan mengeluarkan busa ya. Kalau racun kan ngeluarin busa, tapi kan pasti adanya tragedi yang meninggal di situ. Setelah sekian lama lambat laun, akhirnya si istri pemilik kosan ini meninggal dengan cara menggorokkan lehernya. Nah, terjadi lagi lah tragedi berdarah di situ. Nah, itu pasti kalau misalnya bangunan itu disewakan lagi ataupun mungkin dibeli sama seseorang, pasti bakal ada tragedi berdarah di situ. Nggak tahu tragedinya seperti apa, gue nggak tahu. Tapi kalau gue ngelihat ceritanya sih pasti nanti bakal terulang. Kurang lebihnya kayak gitu ya. Serem sih ini anjir. Dan biasanya sih kalau ada lokasi yang ibaratnya itu lokasinya itu pernah mengalami suatu mungkin pembunuhan atau mungkin sekiranya ada orang meninggal di situ dengan hal yang tidak wajar, itu pasti bakal mengundang aura-aura negatif buat tinggal di situ. Kurang lebihnya kayak gitu guys. Karena kalau yang terakhir ini kan si istri menggorok lehernya, ya kan, menggorok sendiri gitu loh, ibaratnya bunuh diri. Nah dari situ pasti muncullah aura-aura negatif yang sehingga banyak makhluk astral yang menghinggapi lokasi tersebut. Dan biasanya makhluk astral ini yang menyerap energi si istri ini sehingga dia bisa mewujudkan sosoknya menjadi si ibu pada saat dia menggorok lehernya. Anjim gak itu? Serem cak. Oke, next lanjut ke cerita berikutnya ya, cerita terakhir nih. Oke. Cerita terakhir ini dari DM Instagram nih. Judulnya adalah Suara Burung Hantu. Halo Mbak Ana, aku Widya dari Kediri. Waduh, Kediri rek, Kedirindi gitu. Aku pendengar baru di PKH di Spotify. Baru 1,5 bulan tapi udah dengerin semua cerita yang ada di PKH. Weh. Emot sombong anjay. Rumah tante aku waktu itu termasuk bangunan baru. Yang di belakangnya masih kayak kebunan gitu yang banyak pepohonan rimbun. Dan kanan kirinya lapangan kosong. Jadi rumah tante aku pas di tengah-tengah tanah kosong luas yang jauh dari tetangga. Depan rumah tante aku itu ada kali yang lumayan gede. Terus depannya lagi ada jalan raya. Terus di pinggiran kali itu ada pohon jati sama pohon kelapa yang ditanam selang-seling sepanjang sungai. Dan di sekitar rumah tante aku gak ada penerangan sama sekali. Adapun cuma dari lampu jalan raya sampai rumah tante aku aja. Jadi waktu itu pas abis azan maghrib, nenekku duduk-duduk di kursi teras rumah tante aku. Terus nenek kayak dengar suara burung hantu dari salah satu pohon kelapa depan. Dari salah satu pohon kelapa depan rumah sebelah kiri. Pohonnya itu kejepit sama 2 pohon jati di sampingnya. Jadi pohon kelapanya itu pendek, gak tinggi kayak pohon kelapa yang kecentit itu. Nenekku dengar suara burung hantu itu dari pohon kelapa yang pendek itu. Gak tahu kenapa dia datengin. Pas aku tanya sih katanya dia penasaran. Soalnya belum pernah lihat secara langsung, cuman pernah lihat di TV. Iseng ya si nenek. Jalanlah nenek aku buat lihat. Pas udah sampai di bawah pohon kelapa itu, nenekku kan masih celingak-celinguk cari itu suara burung hantu. Tiba-tiba nenekku diketawain dari atas pohon kelapa itu. Yang awalnya suara burung hantu, tiba-tiba ganti suara ketawa cekikikan. Dan pas suara cekikikan itu muncul, suara burung hantunya hilang. Reflekslah nenekku balik badan, ngibrit masuk rumah terus buru-buru nutup pintu.
pas aku tanya lihat wujudnya apa, pas aku tanya lihat wujudnya apa enggak, katanya enggak wit, pas kuwi mae cek golei ndek endi manue. Wih, manuk cuk. Roh mae diguyu barno langsung melayu mlebu omah. Jadi gak nyawang piye wujude. Jadi aku translate bahasa Indonesia ya, jadi dia gak translate, katanya enggak wit, pas tadi Mbah masih nyari di mana burungnya itu, tahu-tahu emak diketawain, biarin langsung lari masuk rumah. Jadi nggak ngeliat gimana wujudnya, yang lebih kayak gitu ya. Gitu aja ceritanya. Aku ceritain ini soalnya di episode 184 pas aku dengerin, aku keinget sama cerita nenekku ini. Maaf mbak, kalau tanda bacanya kurang tepat dan bingungin pas dibaca. Semoga Mbak Nana sehat selalu, sukses terus dan semoga cepat ketemu sama jodohnya. Amin. Dan buat PKH semoga pendengarnya makin banyak dan makin sering upload WK. Dan makasih udah dibacain, sekian terima kasih. Thank you Widya buat ceritanya. Nih gue inget banget, bener katanya si Widya di episode 184 gue kayaknya ngebacain cerita yang ada sosok burung hantu, terus tiba-tiba sosok di ada kuntilanak yang menunggangi burung hantu tersebut. Jadi burung hantu itu terbang nyamperin itu si pencerita, tapi posisinya terbang itu di atasnya burung hantu ada kuntilanak cuy. Jadi kan gue bingung gitu loh, segede apa gitu loh burung hantunya. Toh kalau seandainya itu burung hantu, di atasnya ada kuntilanak, ketutupan kali burung hantunya nabrak-nabrak gitu kan. Secara bajunya kuntilinik itu kan panjang gitu ya, ngerumbai-ngerumbai, kaki aja gak kelihatan. Apalagi itu burung hantu. Apakah dia segede burung Raja Wali yang berada di cerita-cerita Indosiar, Angling Dharma gitu. Gue gak tahu cuy. Tapi gue suka takut juga sih kalau ngedengerin suara burung hantu. Kalau takutnya itu bukan pas di rumah, melainkan kalau misalnya lagi ngelewatin kebon gitu ya, tiba-tiba ada suara burung hantu. Gue belum pernah ngedengerin suara burung hantu secara real, tapi kalau secara di TV di kebun binatang kayak gitu-gitu gue pernah dengerin. Tapi kalau misalnya gue ngedengerin pas gue jalan malam-malam atau kayak gimana, gue nggak pernah denger. Kalau burung gagak itu sering banget, dan katanya sih sering banget di rumah ngedengerin burung gagak. Katanya nih, kata menurut kepercayaan orang-orang Jawa, orang tua-tua gitu ya. Kalau kita ngedengerin suara burung gagak dan burung gagak itu menghinggap di salah satu atap rumah orang, itu berarti ada salah satu anggota keluarganya yang bakal meninggal. Mitosnya itu seperti itu. Gue nggak tahu itu real atau enggak. Tapi gue pernah yang tetangga gue itu malamnya itu ada burung gagak itu bunyi di atas rumahnya di genteng. Terus subuhnya nggak subuh sih, sekitar pagi lah jam 6 atau jam berapa itu, jam 5 jam 6 tetanggaku suaminya itu meninggal. Itu kurang lebihnya. Serem sih. Makanya gue tuh kayak was-was gitu kalau ada burung gagak gitu lewat di depan rumah, di atas rumah gitu ya. Gue takut nih, was-was gitu. Siapa nih yang bakal meninggal? Suka dalam otak aku tuh kayak mikirnya kayak gitu, siapa nih yang bakal meninggal gitu. Terus tiba-tiba ngedengar suara kabar dari musola gitu kan. Innalillahi wa innalillahi roji'un kayak gitu. Itu suka kayak kayak deg-degan gitu loh. Takut gitu. Gue takut kalau gue meninggal di saat usia muda gitu kan. Gue belum punya amal ibadah yang baik. Masih suka berbuat dosa dan belum bisa membahagiakan orang tua, itu yang gue takutkan. Aduh. Jadinya melo nih ya guys ya.
Oke, kayaknya cukup sekian dulu di episode 199 ini. So buat teman-teman semua nih ya, karena kita bakal menuju episode 200. Nah, gue pengen kalian semua nih pendengar PKH, kalian rekaman nih, kalian kirim cerita kalian dalam bentuk rekaman, terus kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. Dan nantinya di episode 200 gue bakal tayangin nih gitu, tampilin cerita-cerita kalian dengan suara kalian, dengan cara bercerita kalian masing-masing di episode 200 gitu ya. Jangan lupa kirim sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa dengerin podcast Kisah Horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan di Noise. Jangan lupa juga kasih bintang 5 nih di Spotify untuk podcast Kisah Horor, karena kalian sekarang udah bisa ngasih rating tertinggi. Ratingnya dari bintang 1 sampai bintang 5 ke podcaster kesayangan kalian. Oke, akhirnya saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast Kisah Horor. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.